warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai protein. Jadi, apa itu protein? Protein adalah makromolekul yang tersusun dari bahan dasar asam amino berantai panjang yang dirangkai dengan banyak ikatan, yaitu ikatan peptida. Terbentuk dari unsur organik yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Beberapa mineral lainnya juga mengandung unsur mineral yaitu fosfor dan belerang, serta unsur logam yaitu tembaga dan besi. Adapun asam amino penyusun protein, terdapat 20 jenis asam amino yang terbagi atas dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Protein terdapat dalam semua organisme sistem hidup, baik itu yang berada pada tingkat yang tinggi maupun yang tingkat rendah. Selanjutnya, fungsi protein. Terdapat beberapa fungsi dari protein. Yang pertama, sebagai katalisator, yaitu enzim, memperbaiki jaringan yang rusak, kemudian membangun jaringan tubuh yang baru, kemudian mengatur tekanan osmotik, kemudian menghasilkan energi, menghasilkan mekanisme transportasi, menghasilkan pertahanan tubuh atau antibodi, mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, serta asam basa. Selanjutnya, klasifikasi protein. Klasifikasi protein terbagi atas beberapa kategori. Yang pertama, yaitu berdasarkan komponen penyusunnya terbagi atas dua, yaitu protein sederhana dan protein majemuk. Protein sederhana merupakan protein yang hanya tersusun oleh asam alfa amino, sedangkan protein majemuk merupakan protein yang tersusun atas protein sederhana dan zat non-protein lainnya. Kemudian protein berdasarkan fungsinya terbagi atas tiga, yaitu protein lengkap, protein setengah lengkap, dan protein tidak lengkap. Untuk protein lengkap merupakan protein yang berfungsi untuk pertumbuhan, seperti penggantian jaringan yang rusak, dan keperluan lain seperti pembentukan enzim, hormon, antibodi, dan energi. Kemudian protein setengah lengkap merupakan protein yang tidak memiliki fungsi pertumbuhan dikarenakan asam-asam amino yang dikandungnya tidak cukup bagi pembentukan jaringan tubuh yang baru. Selanjutnya, untuk protein tidak lengkap, dia merupakan protein yang tidak dapat digunakan untuk pertumbuhan dan penggantian jaringan tubuh yang rusak dikarenakan asam-asam amino esensial yang dikandungnya itu tidak lengkap. Kemudian, berdasarkan bentuk molekulnya terbagi atas dua, yaitu protein globular dan protein fibrosa. Adapun protein globular merupakan protein yang berbentuk bulat atau hampir bulat dan relatif mudah larut, sedangkan protein fibrosa merupakan protein yang berbentuk pita dan relatif sukar untuk larut. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya terbagi atas dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya seperti jagung, kacang kedelai, alpukat, dan brokoli. Sedangkan protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan, contohnya ialah ikan, telur, daging, dan susu. Selanjutnya, berdasarkan jenis asam amino yang dikandungnya terbagi atas dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Adapun asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung protein tersebut. Adapun contoh asam amino esensial ialah arginin, fenilalanin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, treonin, triptofan, dan valin. Sedangkan untuk asam amino non-esensial merupakan asam amino yang diproduksi oleh tubuh. Adapun contoh asam aminonya ialah asam glutamat, alanin, asparagin, asam aspartat, glisin, glutamin, prolin, sistein, serin, dan tirosin. Selanjutnya, struktur protein. Struktur protein terbagi atas 4 tingkatan, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Struktur pertama, yaitu struktur primer, merupakan struktur urutan asam amino penyusun protein yang saling berhubungan dan dihubungkan dengan ikatan peptida. Struktur primer ini merupakan struktur dua dimensi, yang mana protein di sini digambarkan sebagai suatu bentangan pita yang tersusun dari asam amino. Kemudian struktur sekunder.
Struktur sekunder merupakan struktur 3 dimensi dari berbagai rangkaian asam amino yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Struktur sekunder ini terbagi atas dua, yaitu alpha helix dan beta sheet. Alpha helix merupakan struktur sekunder berupa pilihan pita asam amino berbentuk spiral, sedangkan beta sheet merupakan lembaran berlipat-lipat yang tersusun dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen atau tiol. Selanjutnya, struktur ketiga yaitu struktur tersier, merupakan struktur 3 dimensi yang merupakan gabungan dari beberapa struktur sekunder yang membentuk gumpalan. Adapun pembentukan struktur tersier ini melibatkan hidrofobik, elektrostatik, van der Waals, dan ikatan hidrogen berbagai kelompok protein. Selanjutnya, struktur yang keempat yaitu struktur kuartener, merupakan struktur yang mengandung lebih dari satu jenis rantai polipeptida yang disebut sebagai subunit atau oligomer. Adapun suatu protein baru berhasil menjadi senyawa fungsional apabila telah berhasil melakukan pelipatan hingga mencapai struktur tersier dan struktur kuartener. Selanjutnya, denaturasi protein. Denaturasi protein merupakan suatu proses di mana terjadinya perubahan atau modifikasi terhadap konformasi protein, lebih tepatnya pada struktur tersier maupun kuartener. Adapun penyebab dari denaturasi protein ini yaitu pH, senyawa kimia termasuk urea, HCl, deterjen, pelarut organik, serta pemanasan. Selanjutnya, metabolisme protein. Protein di dalam tubuh dapat berubah menjadi molekul yang lebih sederhana melalui proses deaminasi dan transmisi. Deaminasi merupakan proses pengeluaran asam amino atau pemisahan gugus amino dari suatu asam amino ke beberapa aseptor lainnya. Sedangkan transmisi merupakan proses perubahan asam amino menjadi asam amino lainnya. Selanjutnya, uji identifikasi protein. Beberapa uji dilakukan untuk mendeteksi protein. Yang pertama yaitu uji Biuret. Uji Biuret merupakan metode yang didasarkan pada reaksi CO2+ dengan kelompok fungsional dalam ikatan peptida protein. Adapun hasil positif dari uji Biuret ini, produk akan berwarna ungu. Kemudian uji ninhidrin. Uji ninhidrin merupakan uji yang digunakan untuk mendeteksi dan menduga asam amino secara kuantitatif, serta memiliki prinsip yaitu interaksi antara gugus asam amino yang berikatan dengan preaksi ninhidrin akan memberikan hasil positif berwarna violet ungu. Selanjutnya, uji yang ketiga yaitu santoprotein. Uji ini didasarkan pada nitrasi inti benzen. Kemudian apabila protein mengandung cincin benzen dan ditambahkan asam nitrat pekat, maka akan terbentuk endapan putih yang kemudian akan berubah menjadi warna kuning setelah pemanasan. Selanjutnya, uji kelarutan protein. Adapun kelarutan protein itu berbeda-beda pada pelarut seperti air, asam ataupun basa. Sebagian ada yang mudah larut dan sebagian pula ada yang sukar larut. Namun, semua protein tidak dapat larut dalam pelarut lemak seperti ether dan kloroform. Selanjutnya, penyakit. Penyakit yang akan saya bahas kali ini yaitu penyakit yang disebabkan karena kekurangan protein, yaitu penyakit marasmus dan penyakit kwashiorkor. Adapun kedua penyakit ini merupakan penyakit yang paling sering ditemui oleh anak-anak. Pertama yaitu marasmus. Marasmus merupakan penyakit yang disebabkan karena kekurangan protein, serta karena kekurangan asupan energi atau kalori seperti karbohidrat dan lemak. Adapun penderita dari marasmus ini pertumbuhannya akan terganggu, kemudian tubuhnya tampak sangat kurus, adanya pembesaran hati, kulit tampak keriput, mudah terkena diare, infeksi saluran pernafasan, dan batuk rajan. Sedangkan untuk penyakit kwashiorkor merupakan penyakit yang disebabkan karena kekurangan protein. Adapun ciri-ciri dari penyakit ini ialah gangguan pertumbuhan pada berat badan, kemudian lemah, kulit tampak kering, moon face, anoreksia, serta pembesaran hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.